Siapa sih yang gak mengenal Apple? Bukan Apple yang ini loh ya. Apple yang dimaksud adalah perusahaan dengan logo Apple tergigit. Mungkin kamu sudah pada tahu kalau perusahaan tersebut menempati urutan pertama sebagai perusahaan teknologi nomor 1 di dunia dan juga sebagai peringkat ke-11 perusahaan terbesar di dunia secara keseluruhan. Wah, hebat ya. Dikutip dari laman majalah Fortune, perusahaan yang baru saja merilis iPhone seri ke-11 ini mencatat pendapatan perusahaan mencapai 265 US dollar atau setara dengan 3.708 triliun rupiah. Wah, nggak kayak dapat durian runtuh loh ya. Akhirnya Apple bisa sesukses sekarang ini. Yuk, simak video bagaimana sih Apple bisa menjadi perusahaan ternama. Miskin, setiap perjuangan yang dilalui oleh seorang pengusaha manapun memang tidak mudah. Contohnya yang dialami oleh Steve Jobs dan rekannya dalam mendirikan Apple, banyak sekali rintangan yang mereka hadapi. Menurut sejarah nih, Apple Inc. pertama kali didirikan pada tanggal 1 April 1976. Berawal dari garasi rumah milik orang tua Jobs di California, dengan dana yang terbilang minim. Mereka hanya bermodalkan uang dari penjualan seperti kalkulator dan mobil milik pribadi. Anak muda berusia 20-an tahun ini juga mengandalkan nekat dan inovasi melalui komputer pertama bernama Apple I. Hingga pada akhirnya, tahun 1980, Apple berhasil mendapat keuntungan yang sangat besar atas penjualan komputer Apple I dan II. Ya, ramah pengguna. Kita mungkin heran, kenapa ya? Saat Apple merilis penjualan produk terbaru mereka, terutama iPhone, udah banyak aja yang ngantri. Seperti mengantri sembako, padahal nggak gratis juga kok. Kok bisa ya? Ternyata, selain ingin meningkatkan status sosial mereka, Apple memiliki produk yang user-friendly atau mudah digunakan oleh kecanggihan teknologi yang dibalut kesederhanaan. Karena mudah digunakan inilah, orang-orang merasa lebih cocok menggunakan teknologi Apple daripada yang lainnya. Strategi marketing. Apple tahu, kadang bukan hanya kebutuhan yang menggerakkan orang untuk membeli. Ada emosi alam sadar yang mempengaruhi psikologi kita untuk memberikan keputusan. Maka tak heran, Jobs bersama tim memberikan emosi yang kental pada campaign mereka. Apple tahu apa yang kita butuhkan, mulai dari mendengarkan musik melalui iPod, mengatur jadwal meeting dan keperluan kantor melalui iPad, terkoneksi dengan semua orang di penjuru dunia melalui iPhone, atau bekerja menjadi content creator dengan MacBook. Bahkan, iklan televisi, majalah, ataupun digital campaign yang mereka selalu terkandung emosi yang kuat di dalamnya. Salah satunya ternyata pada campaign yang bertemakan Think Different pada tahun 97. Makanya, orang gak sedikit yang tergiur untuk membelinya. Modal bisnis. Hebatnya lagi nih, Apple memiliki modal bisnis yang berbeda dari pesaing lainnya. Apple gak pernah terjebak dalam persaingan harga. Perusahaan ini selalu punya cara untuk menentukan harga untuk setiap produknya. Mereka lebih berfokus untuk mengembangkan nilai keunikan produknya agar bisa dinikmati semua kalangan, mulai dari pekerja hingga pelajar. Makanya nggak heran kalau Apple memiliki komunitasnya sendiri hingga saat ini. Walau hujatan dari mana-mana tentang masalah harga yang terlalu mahal atau fitur yang ketinggalan zaman, namun tetap saja memiliki pelanggan yang setia tentunya. Disiplin riset. Nggak cuma jurnal atau skripsi aja ya yang perlu riset. Perusahaan sekelas Apple juga memiliki disiplin riset. Mereka sendiri sebelum produk dipasarkan, tim Apple telah melakukan riset trial dan error kurang lebih 2 tahun sebelum produk diluncurkan. Sebagai contoh, iPhone 11 yang diluncurkan pada tahun 2019 ini sudah mulai dikerjakan pada kurun waktu 2017. Dan produk mereka yang lainnya seperti iPad juga telah dirilis pada tahun 2015. Proses pengerjaan dilakukan pada 2 tahun sebelumnya dengan kurun waktu yang cukup lama.
Apple sangat memperhatikan sisi desain software, komponen, dan lain sebagainya pada setiap produknya. Makanya nggak heran, produk tersebut selalu digandrungi anak muda hingga dewasa. Ternyata nggak mudah ya Apple menjadi perusahaan yang sekarang ini. Banyak metode-metode yang dilakukan agar menjaga produknya agar tetap laku di pasaran. Nah, itu dia sekilas tentang perusahaan Apple yang bisa saya jelaskan.